Masih terletak di jalan yang sama, nampak dua bangunan bergaya Art Deco Eropa tempo dulu yang satu sama lain memiliki bentuk serupa. Berdiri megah dengan patung tokoh wayang di antara keduanya. Masyarakat menyebutnya Gedung Kembar Nakula Sadewa. Gedung kembar yang diperkirakan dibangun pertengahan abad ke-19 ini memiliki arsitektur yang khas dengan dinding bercat putih dan atap yang berwarna hitam. Posisinya yang berhadapan dengan stasiun kereta api sangat strategis. Untuk melestarikan keberadaannya, pemerintah Kabupaten Purwakarta melakukan perbaikan dan membuat taman yang asri di sekitar gedung. Sejarah Gedung Kembar Nakula Sadewa memang masih berbalut misteri. Dokumen yang menjelaskan tentang fungsi dan pemanfaatannya hingga kini belum bisa ditemukan. Yang jelas, keberadaannya menjadi bukti pesatnya perkembangan perekonomian Purwakarta di masa lalu. Prof, ini kan ada yang menarik nih, di belakang kita ini ada dua bangunan kembar yang saling berdekatan. Kalau melihat dari fungsinya pada zaman dahulu itu difungsikan sebagai apa, Prof? Jadi gedung kembar ini dibangun sejalan dengan pembangunan stasiun kereta api Purwakarta. Stasiun kereta api Purwakarta itu dibangun sudah tentu sejalan dengan pembangunan rel kereta api dari Batavia ke Bandung melewati yang bersambungan di Padalarang. Itu dibangun tahun 1902, tapi yang jelas karena dibangunnya sejalan dengan pembangunan stasiun kereta api, jadi pada waktu itu merupakan semacam pintu gerbang gapura untuk masuk ke setiap stasiun kereta api dari arah belakang kan gitu. Gedung Kembar Nakula Sadewa dibangun tanpa kerangka besi dan hanya memakai material batu bata saja. Sekarang, Gedung Nakula yang terletak di sebelah utara jalan digunakan sebagai tempat bertugas Bupati Purwakarta. Pada bagian dalam koridor gedung dijadikan galeri lukis dan tempat menyimpan karya-karya seni yang unik. Sementara di Gedung Sadewa yang terletak di sebelah selatan jalan kini menjadi Museum Diorama Balai Penyawangan yang menceritakan sejarah Kerajaan Galuh Sunda hingga awal mula berdirinya Purwakarta, serta perkembangannya dari masa ke masa. Jika kita berkunjung ke museum ini, setiap cerita disajikan dengan media yang unik dan berbeda. Seperti contohnya, duplikat berbagai macam prasasti yang pernah ditemukan di Jawa Barat. Kemudian, sebuah buku besar yang menceritakan sejarah Tatar Sunda yang ternyata bukan buku biasa, melainkan buku digital yang menampilkan gambar, tulisan, dan suara yang bisa berubah-ubah. Wow, canggih ya! Dengan begini, belajar sejarah pastinya lebih mengasyikkan. Informasi sejarah lain disajikan dalam bentuk monitor layar sentuh yang modern dan canggih. Hal ini tentu saja bertujuan untuk menarik minat generasi muda agar mau belajar sejarah. Andai saja semua kepala daerah berkepedulian sama terhadap sejarah, tentunya identitas kita sebagai bangsa yang besar akan kembali terwujud. Karena bangsa yang besar adalah bangsa yang tak melupakan sejarahnya.